Pernah nggak sih kita mikir, kenapa rakyat Palestina begitu teguh memperjuangkan kemerdekaan penuh dan sama sekali nggak mau mengakui keberadaan negara palsu yang didirikan penjajah Zionis? Mereka terus bertahan di tengah penderitaan, kehilangan keluarga, dan bahkan nyawa. Semua demi tanah air mereka, tanpa mau melempas sejengkal pun. Saya Bang Jack, ini Jurnal Plus. Sementara itu, dunia luar malah sibuk menawarkan solusi kompromi yang sebenarnya nggak akan mereka terima kalau posisi mereka ditukar. Coba bayangkan kalau tanah kita dijajah, terus ada yang bilang, ya udah bagi dua aja. Ya pasti nggak mau dong. Kita sendiri sebenarnya udah punya pelajaran penting di masa lalu. Setelah proklamasi 1945, Indonesia masih harus menghadapi Belanda yang pengen balik menjajah lewat agresi militer. Salah satunya lewat perundingan Linggarjati tahun 1946 yang dipaksa oleh pihak Belanda. Hasilnya, wilayah Republik Indonesia dipersempit cuma jadi Sumatera, Jawa, dan Madura. Padahal sebelumnya kita sudah mendeklarasikan kemerdekaan dari Sabang sampai Merauke. Jelas banget itu bukan kemajuan, tapi malah kemunduran. Jadi kalau hari ini kita lihat ada bangsa yang menolak, tunduk, dan gak mau kompromi untuk hak mereka, kita seharusnya paham dong. Karena kemerdekaan sejati itu bukan hasil dari negosiasi, tapi hasil dari perjuangan habis-habisan. Tapi ternyata cobaan tidak berhenti di situ. Setelah perundingan Linggarjati, datang lagi perundingan Renville di tahun 1947 dan 1948. Kali ini pertemuannya bahkan dilakukan di atas kapal perang Belanda yang lagi nangkring di Teluk Jakarta. Kesannya udah intimidatif duluan ya. Dan hasilnya sedih. Wilayah Indonesia makin dikerdilkan. Hanya menyisakan Jawa Tengah, Yogyakarta, dan sebagian kecil Jawa Timur dan Sumatera Barat. Bahkan kita dipaksa buat menarik semua pasukan tentara nasional ke wilayah-wilayah itu. Terjadi eksodus besar-besaran tentara dan rakyat menuju Yogyakarta. Kalau kita bayangkan, kondisi itu mirip banget sama yang sekarang terjadi di Gaza saat ini. Buat rakyat Indonesia waktu itu, hasil perundingan Renville benar-benar pahit. Tapi bukannya menyerah, justru semangat perjuangan makin berkobar. Rakyat bangkit. Gerilya dilancarkan di mana-mana, senjata hanya seadanya, tapi semangatnya luar biasa. Bahkan ketika Belanda memborbardir kota-kota dan ribuan orang harus mengungsi ke pedesaan, semangat buat merdeka nggak pernah padam. Dari situlah lahir banyak kisah heroik. Bukan cuma di medan perang, tapi juga lewat lagu-lagu perjuangan, puisi, dan syair yang terus membakar semangat. Semua itu jadi saksi bahwa kemerdekaan kita bukan hasil dari duduk di meja runding, tapi hasil dari darah, air mata, dan keyakinan yang nggak bisa dibeli. NKRI, harga mati. Begitulah, perjuangan tanpa henti akhirnya membuahkan hasil manis. Belanda yang semula ngotot ingin menjajah lagi, akhirnya dipaksa untuk mengakui keberadaan Republik Indonesia. Sedikit demi sedikit mereka mundur sampai akhirnya benar-benar angkat kaki dari bumi Nusantara. Dunia pun mulai membuka mata, satu persatu negara lain mengakui kedaulatan Indonesia, dan bukan cuma itu, bangsa kita juga dikenal sebagai salah satu bangsa yang meraih kemerdekaan lewat perjuangan bersenjata, bukan pemberian penjajah. Itu jadi kebanggaan tersendiri. Kita bukan bangsa yang cuma duduk dan menunggu belas kasihan. Kita berdiri, melawan, bertahan, dan menang dengan semangat yang tidak bisa ditawar-tawar. Akhirnya dari semua kisah perjuangan itu, kita mestinya lebih peka dan menghargai perjuangan bangsa lain yang sedang menghadapi nasib serupa seperti Palestina. Hari ini mereka berjuang mati-matian untuk kemerdekaan yang utuh, dari sungai sampai laut. Dan kalau kita ingat lagi, dulu kita juga pernah mengalami bagaimana rasanya hanya disisakan secuil wilayah seperti Yogyakarta. Mirip dengan apa yang dialami Gaza sekarang. Rasanya sesak. Tapi kita tahu yang seperti itu bukanlah kemerdekaan. Palestina adalah negeri yang seutuhnya, bukan serpihan, bukan setengah-setengah. Mereka berhak untuk tidak dipaksa hidup berdampingan dengan penjajah yang merampas tanah dan kehidupan mereka. Karena merdeka itu hak, bukan negosiasi. Jadi mari, sebagai bangsa yang tahu betul rasanya dijajah dan dipinggirkan, kita hormati dan dukung Palestina. Bukan cuma sebagai sesama manusia, tapi juga sesama pejuang kemerdekaan. Saya Bang Jack, sampai jumpa.